Skandal dana bagi hasil pajak atau DBHP di Kabupaten Purwakarta telah lama bergulir, namun persoalan tersebut selama rentang waktu bertahun-tahun seperti jalan di tempat hingga sebuah organisasi bernama Komunitas Madani Purwakarta kembali mempersoalkannya beberapa bulan lalu. Melalui DPRD Purwakarta, persoalan tersebut kembali menjadi pembahasan serius dalam sebuah rapat dengar pendapat yang digelar pada Jumat 29 Agustus 2025. Lalu seperti apa pembahasannya? Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua DPD Kabupaten Purwakarta, Kang Haji Entis Sutisna. Yang terhormat Ketua dan jajaran serta seluruh jajaran dari KMP. Kemudian yang terhormat Ibu Kaban PKAD beserta seluruh jajaran. Yang terhormat dari DPMD Pak Kadis beserta seluruh jajaran, kemudian hadir juga dari Inspektorat, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari bagian hukum, dari mana lagi yang hadir? Diskominfo, Kang Ucok, terima kasih sudah hadir. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, apakah pada saat pengesahan maupun perubahan APBD tahun 2016, 17, 18 DPRD Kabupaten Purwakarta menyetujui adanya penundaan atau pengalihan alokasi DBHP kepada desa? Saya kira jawaban yang kami sampaikan itu adalah mengarah kepada ke sana ya, bahwa kami dalam melaksanakan pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan APBD maupun perubahan APBD pada tahun 2016, 17, 18 kami melaksanakan fungsi anggaran sesuai secara prosedural dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tidak ada kami memberikan persetujuan terhadap penundaan ataupun pengalihan. Seperti itu maksud jawaban kami. Ya, kemudian yang kedua, apakah pada tahun-tahun tersebut ada kondisi yang luar biasa? Ya, kami menjawab bahwa dalam dokumen APBD tahun 2016, 17, 18 alokasi dana bagi hasil tetap tercantum dan tidak dihapus. Artinya tidak ada kondisi yang force majeure ataupun darurat, sehingga kami tetap memberikan saran dan pendapat karena ini perda, ini adalah perda dari inisiatif pemerintah daerah. Maka tadi ya sebetulnya jawaban kami juga arahnya ke situ, bahwa tidak terjadi force majeure ya di tahun-tahun itu, sehingga kami tetap mendorong pemerintah daerah untuk membayar, begitu ya. Kemudian begitupun pertanyaan ketiga, apakah DPRD menerima dan menyetujui dokumen perubahan jawaban APBD? Nah, kemudian kami jawab dalam setiap kesempatan pembahasan APBD setiap tahunnya sampai dengan pembahasan APBD tahun 2025 selalu mendorong pemerintah daerah agar memenuhi kewajiban pembayar DBHP kepada pihak yang berhak menerimanya, baik secara bertahap ataupun berkelanjutan. Surat seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Surat pertama dijawab, hanya menurut Komunitas Madani jawabannya kosong tanpa substantif apalagi sajian data. Surat kedua kami layangkan mempertegas permohonan surat pertama. Dan sampai hari ini sudah 37 hari kerja, bukan 17 hari kerja lagi, sudah 37 hari kerja, belum ada jawaban sama sekali. Maka kemarin kami kirimkan surat keberatan terhadap belum diinformasikannya informasi publik. Karena menurut Undang-Undang KIP wajib disajikan, bukan hanya dijawab tetapi wajib disajikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kerangka atau konstruksi hukum kenapa kami bertanya itu. Karena dana ini, DBHP ini milik rakyat, bukan milik sekelompok orang. Dan menurut undang-undang tidak boleh dialokasikan, apalagi dikorupsi. Dialokasikan saja ke tempat lain tidak boleh. Ya, undang-undangnya jelas. Jadi konstruksi hukumnya tentang legalitas dan potensi pidana itu, kalau ditunda itu harus ada 2 syarat, boleh ditunda. Syarat pertama terjadi krisis fiskal. Syarat kedua terjadi post major. Saya sudah cek dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2016-17 fiskal negara kita sedang baik-baik saja. 2018 cenderung surplus. Ya, bukan minus, cenderung surplus. Sehingga syarat pertama untuk menunda DBHP gugur, tidak boleh. Yang kedua, post major.
saya cek dari Badan Bencana Nasional itu di tahun 2016, 17, 18 tidak ada force majeure kecuali 2021 ya. Ya 2016, 17, 18 negara kita tidak ada force majeure. Sehingga syarat untuk dapat menunda DPHP itu tidak ada. Kalau ditunda berarti ada potensi pelanggaran undang-undang. Pertama, melanggar kewenangan, penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur pada pasal 421 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, berpotensi melanggar Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1 dan pasal 15. Bapak Ibu, pemahaman kami kalaupun ya tanda tanya ya tanda seru nih tanda petik dua nih. Kalaupun ada force majeure dan krisis fiskal, penundaan itu harus melalui tahapan-tahapan. Pertama harus ada persetujuan dewan. Tidak boleh eksekutif semena-mena. Harus melalui persetujuan dewan. Kemudian harus ada perubahan APBD yang disahkan oleh dewan. Kemudian harus ada perda perubahannya. Kemudian harus ada izin Permenkes dan izin Permendagri. Itu kalau dua syarat tadi didapat. Kalau dua syarat itu tidak ada, maka yang saya sebutkan barusan terakhir sudah tidak diperlukan sebetulnya. Tapi tetap kami bertanya kepada Dewan, termasuk kepada PPID Kabupaten melalui Diskominfo. Dan sampai hari ini sama jawabannya kosong, tidak substantif. Ya kalau saya ngomong ke teman-teman, ya tidak cerdas ya jawabannya itu ya. Jawabannya kayak anak SD. Ya. Nomor 145 dari data 134 dari data DPRD tahun 2005 tentang penetapan besaran utang tahun 2016 dan kurang bayar tahun 2012 dana bagi hasil pajak daerah dan budget daerah kepada desa tahun anggaran 2025. Jadi tahun anggaran sekarang utang itu sudah dianggarkan dan ini ada menganggap pilih bagi saya kira teman-teman itu aja, nanti boleh tinggal kita diskusi lagi. Memang alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin dengan kepemimpinan Pak PJ kita sudah membuat ekstra pembayaran utang 2016 dan 2018. Jadi realisasinya sudah ada, kemudian juga rinciannya sudah ada, jadi kita tinggal membayarkannya saja untuk utang BPHP 2016 dan 2018. Sistem keuangan yang mana di dalam survei saja Purwakarta itu sistem keuangannya 1,71. Ini menurut BRIN. Ini kan kerusakan fiskal. Yang dijawab oleh DPMD, ini saya sangat ironis. DBHP disebut APBD, ya APBD juga dari APBN, Pak. Nah ini jangan salah persepsi kalau ditangkap oleh orang, Bapak bahaya. Sudah jelas DBHP itu adalah dana transfer dari pusat. Saya ingat 2023 dana transfer DBHP Purwakarta dari Jawa Barat itu 215 miliar. Itu berdasarkan Perbu. Nah, saya baca lagi DBHP Purwakarta tahun berikutnya Perbu sekian. Nah, jadi yang ditanyakan oleh saya, kalau itu hutang daerah, ada nggak Perbunya pada saat itu? Kalau dijadikan hutang jamak, ada nggak rekomendasi dari DPRD? Ya jelas kalau persetujuan DPRD itu ada di dalam APBD perubahan. Tetapi untuk menentukan hutang daerah itu menjadi tahun jamak, itu harus ada rekomendasi dari Dewan. Artinya bersama-sama Dewan membuat itu jadi hutang jamak, betul nggak? Baru kita masukkan ke dalam APBD. Saya paham itu. Jadi jangan ditanyakan, gini-gini saya diajari itu, saya lebih tahu Pak. Tapi bukan untuk mempermasalahkan. Dan saya sudah cek ke lapangan, tidak ada dana transfer. Di dalam ini perintahnya adalah dana transfer. Transfer pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Itu jadi saya menambahkan. Jadi terkait diskresi, oke, diskresi. Itu kewenangan istimewa. Tapi basicnya itu tadi, kalau memang ada force majeure,
atau ada hal-hal yang tidak terduga. Nah ini mau benar atau mau salah? Kalau mau salah, oke, saya tuntut nanti dikali. Saya ajukan dikali untuk terang benderang. Karena saya bisa dibohongi hari ini. Dan bila perlu kalau ada penyimpangan kebijakan kita manajemen, itu harus disalurkan. Fungsi-fungsi kita tentu kita lakukan untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan jauh lebih baik. Ya, kami juga membutuhkan saran kritik ya dari masyarakat, khususnya hari ini alhamdulillah ya KMP sudah memberikan dan mengingatkan kami semua, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita ya baik dari sisi DPRD selaku legislatif dan dari sisi pemerintah daerah selaku eksekutif ini yang perlu kiranya terhadap kesalahan permasalahan yang ada segera diselesaikan. Tentu kami sangat mendorong itu, dan tadi ya kalau dilihat sudah ada keinginan atau niat untuk segera menyelesaikan. Adapun nanti saya kira dalam hal penyelesaiannya tadi seperti yang disampaikan oleh Inspektorat, tentu kami juga akan urut rembuk di lembaga ini untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah tapi tanpa masalah. Kudu juga perhatian meringankan begitu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena kalau menyelesaikan masalah kemudian timbul masalah baru, itu pun belum selesai. Nah, namun demikian saya apresiasi kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya yakin dan percaya dan kita semua punya niat, punya keinginan untuk bagaimana pemerintah ya bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu menjadi kewajiban kita semua untuk mengingatkan ya kepada pemerintah daerah agar tetap tegak lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu saya mengingatkan kita semua, saya juga nggak mau yang menjadi penghalang Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau saya tidak melaksanakan sholat Jumat ya, ini hari Jumat, sehingga sekali lagi saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran terutama kepada ketua dan sekretaris KMP ya terhadap kritik, saran dan pendapatnya kepada kami DPRD ataupun kepada pemerintah daerah. Tentu hal-hal inilah yang kami perlukan ya agar kita tetap bersinergi ke depannya dalam hal yang lainnya pun gitu ya. Kemudian saya juga terkait tadi Pak Ketua menyinggung Komisi 3 bahwa surat yang sudah disampaikan kepada DPRD saya sudah disposisikan ke komisi yang bersangkutan. Saya sebetulnya tidak ingin melama-lamakan surat dari PYG mual asap mual biasa dituang kan gitunya, karena saya juga pengennya pekerjaan kita juga selesai dengan waktu yang cepat dan tepat. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu.